Minum arah kakak 2 kilometer, masih mau pergi. Jangan mendekat. Kakak aku tambah sesuatu. Lepaskan. Baiklah. Hahaha. Kamu istirahat di sini dulu. Jangan pergi. Lembut sekali pertama kali merasakan hal seperti ini. Kancing ini punya siapa? Guzong, ya ampun. Aku kok tidur sama bos sendiri. Kalau Guzong tahu, pekerjaanku pasti tidak aman. Sepupu, Zhao Zhao, sepupu kenapa semalam kamu tidak pulang? aku semalam mabuk berat. Jadi tidur di rumah teman. Bikin aku khawatir setengah mati. Kalau kamu kabur siapa yang bayar sewa rumahku? Tenanglah, sebelum kamu dapat kerja aku tidak akan kabur. Ngomong-ngomong kamu sudah fotokopi KTP-ku belum? Sudah, maaf ya Zhao Zhao. Kayaknya aku kehilangan KTP MU. Lu Shui, kamu keterlaluan banget. Kamu kehilangan KTP-ku, gimana aku mau interview? Maaf ya, akhir pekan aku temani kamu urus yang baru. Malam ini aku traktir kamu makan hotpot. Oke, beli banyak tripe ya? Oke. Barusan ada apa? Barusan acara perayaan selesai, ada cewek dikerubungi beberapa cowok. Kamu bawa anak buahmu jadi pahlawan selamatkan cewek. Aku kok sama sekali tidak ingat. Mabuk berat sampai blank. Nih obat mabuk sudah siap. Cewek ini bukan mimpi. Aku harus bertanggung jawab sampai tuntas. Dalam 1 hari temukan cewek ini untukku. Aneh banget. Cewek ini gimana bisa ngalahin Guzong? Guzong, tolong, aku benar-benar tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong ya Guzong. Guzong, jangan pecat aku. Di depan mataku berani menggoda Guzong, sama sekali tidak menghargai aku. Satpam, cepat usir orang ini. Aku salah Guzong. Kalian buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik. Apa akibatnya kalau punya niat tidak baik? Ya. Kak Kang Wen. Kalau kedepannya masih rekrut orang kayak gini, suruh HR semua dipecat. Ya Pak Gu, saya langsung hubungi HR. Minggir dong. Pak Gu. Tolong kasih ampun. Nama kamu siapa? Lu Shui. Dari sekarang kamu jadi sekretaris saya. Pak Gu, dia belum selesai masa percobaan. Masa sih? Jelek dan gak bisa berdandan kayak Tombo. Lumayanlah meskipun kamu mau merayu Pak Gu. Harus tahu diri juga. Kak Kang Wen, saya rasa saya memang kurang cocok jadi sekretaris Pak Gu. Siapa yang gak tahu, tapi kamu beruntung. Gaji sebulan 40.000. Saya rasa saya sangat cocok. 40.000. Saya sukses ya. Sebulan 40.000. Saya bisa makan hotpot tiap hari. Saya harus cepat beritahu Zhao Zhao dan Hazai. Nona Hi ini adalah CEO grup Gu. Gu Mingyuan. Kemarin di klub 4 musim, wanita di ruang istirahat itu kamu ya? Klub
Top 4 musim. Ini barang kamu yang tertinggal. Saya akan bertanggung jawab atas kejadian kemarin. Kamu mau bertanggung jawab gimana? Nona Hi ini cek 5 juta. Kamu juga bisa pilih pindah ke rumah Gu jadi wanita saya. Berikan jawaban sebelum malam ini. Zhao Zhao, kenapa kamu gak balas pesan WeChat saya? Zhao Zhao, kamu lagi ngapain? Kak, aku mau pindah. Kenapa, apa ada masalah dengan sewa? Bukan udah sepakat ya sebelum kamu dapat kerja sewa aku yang bayar. Dan hari ini aku naik jabatan gaji sebulan 40.000. Ada kerjaan hebat ya, gaji 40.000, keren ya. Zhao Zhao. Aku bukan maksud begitu. Sudahlah, uang sewa beberapa bulan ini. Aku telat beberapa hari ya. Aduh, aku salah, jangan marah dong. Nanti kita makan hotpot. Hari ini pesan 2 porsi tripe yuk. Siapa yang tertarik sama tripemu jangan pikir. Hanya kamu yang bisa dapat kerjaan bagus, aku juga bisa. Gaji sebulan 100.000. 100.000 beneran nggak? Kamu meremehkan siapa sih? Apa ini? Ini punya bosku. Zhao Zhao, aku beneran nggak bermaksud begitu. Gak apa-apa, aku nggak marah. Kamu tahu nggak, bosku hari ini baru saja memecat seorang karyawan. Mungkin beberapa hari lagi sekretarisnya aku juga dipecat. Gu Mingyuan memang bukan orang yang mudah dilayani. Mungkin nanti aku harus minta bantuan kamu. Apa kamu bilang kamu jadi sekretarisnya Gu Mingyuan? Iya, aku bilang hari ini kan aku naik jabatan. Kamu baru saja jadi karyawan tetap langsung jadi sekretarisnya. Jangan-jangan dia tertarik sama kamu. Masa sih mungkin dia pikir aku? Biasa aja, nggak ada pikiran macam-macam. Kakak, aku kasih tahu ya, aku dengar. Gu Mingyuan ini playboy banget. Sering banget diajak kencan. Kamu harus jaga jarak sama dia. Kamu tahu dari mana? Orang besar kayak dia. Banyak banget gosip di internet, ada yang bilang dia kurang sehat. Lumayanlah. Zhao Zhao, karena kamu masih peduli sama aku jadi lega. Aku takut banget kamu marah sama aku. Ah kakak, aku cuma khawatir sama kamu. Kamu satu-satunya keluarga aku di dunia ini. Tenang aja, aku sama dia itu beda dunia. Selain kerja nggak mungkin ada hubungan apa-apa. Semoga aja. Nggak apa-apa kakak, aku cuma bilang aku pindah. Aku juga nggak perlu khawatir sama kamu lagi ya kakak, aku duluan ya. Hotpotnya belum dimakan, lain kali aja. Kakak, hotpotnya kamu makan sendiri aja ya. Aku mau jadi orang kaya di keluarga Gu. Nona Hi, aku datang. Wah, komplek kita juga bisa ada mobil mewah. Mas, ini Hongki. Orang yang naik mobil ini nggak sembarangan. Kasih aku 2. Kamu ngapain fotoin aku? Siapa yang fotoin kamu? Aku fotoin mobilnya. Jijik cowok, kasih HP gue. Apa itu jijik cowok? Ya bilang aja kak, foto profil lu kayak udang. Kasih HP gue, hapus fotonya. Atau gue suruh pacar gue urusin kalian. Ngapain ambil HP gue? Orang kok kayak gini sih, ngapain? Jalan? Ya. HP gue kak, jangan sedih. Gue kenal cewek ini. Ngekos sama cewek lain. Ayo cari dia. Halo. Ada apa ya? Temen kamu ngerusak HP gue, ganti rugi. Jadi gini, sepupu kamu His Hao Sao. Barusan naik mobil pacarnya, mobil merah hitam kita lihat. Wah, mobil mewah terus kita. Lo ngomongnya kebanyakan gak sih? Mungkin kalian salah paham, sepupu gue Zhao Zhao nggak punya pacar. Salah paham apaan, mereka juga dorong gue sekarang HP rusak. Orangnya juga hilang, kalau nggak ganti rugi gue cari orang. Maksud dia cari polisi. Oke, gue ganti berapa? Ini hadiah dari mantan pertama gue. 50. Yes, malam ini bisa makan hotpot. Jangan-jangan Zhao Zhao beneran pacaran. Tapi kenapa dia bohong ke gue?
Ini taman Pak Gu mulai sekarang tinggal di sini. Ayo lihat sini. Ini Nona Hi. Halo Nona Hi. Nona Hi silakan minum teh. Nona Hi, kamar Anda di lantai 2. Lantai 3 area pribadi Pak Gu. Tidak boleh naik tanpa izin. Sudah kalian sibuk aja. Kak Kang Wen kok marah-marah sih tadinya Kak Kang Wen? Mau ngurusin keponakannya jadi sekretaris direktur. Udah keluar uang banyak juga Duluan sama sekretaris lu. Jadi sekretaris lu bakal sial ya. Sekretaris lu tumpukan dokumen ini gue bilang. Pas masuk kerja harus selesai kok belum juga. Kak Kang Wen, Anda kasih tahu jam 11 malam. Gue juga nggak bisa bikin dadakan. Gak mampu jangan duduk di posisi ini. Jam setengah 11 kalau belum selesai bawa ke lantai 16 Kang Wen. Satu peringatan. Oke, saya akan segera. Saya kira dia bisa bertahan sebulan seminggu. 3 hari. Minggir. Manajer Gu. Sepertinya kita semua salah tebak dia akan dipecat hari ini. Seandainya saya tahu saya tidak akan memberinya kotak coklat itu. Harganya lebih dari 100. Sial, nanti dilempar keluar. Bagaimana caranya supaya jatuhnya kelihatan bagus? Baru saja diangkat tetap. Apakah ada N1? Bagaimana kalau saya lepas baju biar kamu puas lihat? Tidak perlu. Kamu naik lift atau tidak? Naik. Kenapa? Lantai 16. Ah. Kamu mau saya tekan lift untukmu? Oh, tidak perlu, saya yang akan melakukannya. Lantai 16. Gelang ini cukup unik ya. Ini barang murah, harganya cuma 100 lebih. Kamu selalu memakainya. Iya, sudah cukup lama. Kalau manajer Gu suka, saya bisa melepasnya dan memberikannya padamu. Tidak perlu sampai segitunya. Pelecehan seksual di tempat kerja ya. Kamu terlalu percaya diri ya. Saya ekspresi jijik ini bikin mati ketawa. Waktu di kolam renang tidak segitu kaku. Manajer Gu, tenang saja, meskipun dipukul 3 kali. Saya tidak akan berpikir macam-macam pada Anda. Air panas, minggir. Manajer Gu, acara makan malam sudah diatur. Tapi pihak Nona Hi belum diatur. Manajer Gu, ada apa? Saya maco tidak. Manajer Gu, dia sudah punya pacar. Bukan itu maksud saya. Dia pikir akan jadi istri direktur. Kalau dibuat drama pendek temanya cukup baru. Lihat saya lagi, saya maco tidak. Manajer Gu, jujur saja. Bulan lalu ada yang tawarin gaji double, saya tidak pergi. Kamu tahu kenapa? Karena maco MU. Tak tertandingi. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Lu Shui sebentar lagi akan menjemput Pak Gu di restoran Swan Lake. Tapi saya sudah pulang kerja. Masih ada kerja lembur itu berkah kalau bukan karena asisten Fang. Pergi membantu pacar Pak Gu pindah rumah. Mana mungkin giliranmu? Apa Pak Gu punya pacar? Sekarang masih pacar, mungkin sebentar lagi jadi nyonya besar. Dia wanita pertama yang pindah ke rumah keluarga Gu. Ngomong apa sih, cepat pergi. Oh, baik. Azai. Cepetan, restoran hotpot hampir tutup. Maaf ya bos, saya minta saya lembur malam ini, saya harus pergi. Kan kita janjian hari ini. Ya sudah, kamu sibuk dulu saja. Kalau begitu kamu makan sendiri dulu ya, nanti saya yang traktir hotpot. Sampai jumpa. Pelan-pelan ya. Ya sudah, makan sendiri saja deh.
Playboy sudah punya pacar masih main sama saya. Masih sering janjian di luar. Sepupumu Hisao tadi naik mobil pacarnya. Mobil merah hitam kita lihat keren. Mobil mewah. Mobil ini bukan hanya Pak Gu yang punya lagi pula. Zhao Zhao juga tidak mungkin kenal Pak Gu. Ya. Maaf Pak Gu, saya kurang familiar dengan mobil ini, jadi agak terlambat sedikit. Terlambat setengah jam disebut sedikit, kalau tidak bisa jangan kerja. Pak Gu. Sekretaris ini, kamu tidak mau lagi memang penampilannya. Tidak terlalu bagus kalau dipecat, sayang juga. Hei Nona, mau ikut kakak pulang? Urusan saya kapan kamu berhak ikut campur? Kerja sama kita selesai sampai di sini. Pak Gu, maksud kamu apa hanya karena seorang sekretaris? Saya kasih tahu ya, kalau sekarang mundur, yang akan menyesal hanya kamu. Otak babi masih bermimpi mempengaruhi perusahaan Gu. Diam saja, apa naik mobil? Oh. Pak Gu, kamu baik-baik saja. Proyek ini sepertinya cukup penting. Kenapa dia? Berhenti. Kamu nyetir bagaimana sih? Kalau tidak bisa jangan kerja. Orang ini tidak ada dialog lain ya. Aku harus mendapatkannya malam ini. Akhirnya pulang kerja. Jangan pergi. Suara ini sangat mirip. Jangan pergi. Bisa tinggal malam ini. Tidak terlalu cocok. Bagus sekali kamu, Lu Shui. Kamu berani menggoda priaku. Gu Zong, kamu tidur terlalu banyak minum ini. Gu Xiansheng. Lu Shui itu apa sih? Sekarang aku adalah nyonya rumah keluarga Gu. Hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malam ini terjadi. Sama saja. Gu Mingyuan, kamu milikku. Gu Furen juga hanya aku. Aku ingat hari itu kamu memakai gelang. Gu Zong, aku tidak memakai perhiasan sebelum tidur. Kamu makan apa, baunya sangat kuat? Aku tidak makan apa-apa. Keluar. Gu Xiansheng, kamu terlalu banyak minum. Aku akan merawatmu. Membiarkanmu tinggal di keluarga Gu tidak berarti kamu bisa naik ke atas. Aku tidak ingin ada lagi kejadian seperti ini. Baik, Gu Zong. Aku sangat marah. Kak, gelangmu itu. Di mana kamu membelinya? Aku juga ingin membeli yang sama.
Aku bisa menunggu. Lagi pula menjadi nyonya rumah keluarga Gu adalah masalah waktu. Wanita ini sangat kejam. Gu Xiansheng, aku sudah menyiapkan sarapan untukmu. Mau mencoba Gu Xiansheng? Aku tahu semalam aku salah. Aku janji aku tidak akan naik ke lantai 3 lagi. Sarapan ini aku buat khusus. Sebagai permintaan maaf, bolehkah? Gu Xiansheng, kamu sudah memaafkanku. Aku khawatir semalaman. Takut kamu akan mengusirku aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Sudah ingat jangan ada lagi. Gu Xiansheng, malam ini adalah hari Valentine. Kamu akan kembali malam ini kan? Kamu suka makan apa? Aku akan memasak makan malam untukmu. Ingat kamu bilang kalung baru dilepas sebelum tidur. Pak Gu, saya buru-buru buatkan sarapan untuk Anda. Jadi lupa pakai. Sudah datang, sudah datang. Sekretaris Lu, kenapa kamu? Jangan ditanya, pagi ini naik MRT. Hak sepatunya sampai rusak. Jangan sedih, besok kan Valentine. Kita janjian makan bareng, mau ikut gak? Tidak usah, terima kasih, saya sudah ada janji. Sekretaris Lu jangan-jangan diam-diam sudah punya pacar ya? Dia kayak gini mana mungkin. Sekretaris Lu. Ah. Kemari. Oh. Ada perintah apa, Pak Gu? Jangan-jangan dia mau minta ganti rugi biaya pengobatan padahal dia yang mabuk. Saya yang dicium paksa, si brengsek berani minta ganti rugi. Saya lapor kamu pelecehan seksual di tempat kerja. Kamu. Gak ada uang, gak bisa ganti. Ganti apa? Bukan mau minta ganti rugi biaya pengobatan. Wah, CEO Gugru. Jangan pelit dong, cuma lecet sedikit. Besok siang serahkan proposal Luo Group ke saya. Besok Pak Gu, saya belum sempat riset. Berarti kamu tidak mampu bekerja ya kalau tidak bisa. Bisa-bisa Pak Gu yang baik. Besok sebelum deadline pasti selesai. Lu Shui, saya belum selesai bicara. Ada perintah lain Pak Gu. Nanti ada buyer high-end datang, kamu tolong temani. Untuk pacar Anda ya? Oke Pak Gu, saya segera ke sana. Pak Gu, sepatu ini adalah model terbaru toko kami, cocok untuk hadiah pacar. Sangat cocok benar-benar. Sepatu ini cocok sekali dengan tas tadi. Pacar Anda bisa langsung coba. Bukan, salah sangka, saya bukan pacarnya. Tidak punya mata. Wanita seperti ini, mana mungkin pacar Pak Gu? Pacar Pak Gu pasti sangat anggun. Saya beli untuk dia. Ah. Pak Gu, bukan itu maksud saya. Cepat coba dong. Oh. Terima kasih. Guzong, sepatu ini benar-benar untukku. Tapi Guzong, hadiah ini terlalu mahal. Aku takut kamu membuatku malu. Malu. Guzong, sepatu ini benar-benar untukku. Apakah kamu tidak akan mengambil gajiku untuk menebusnya? Jika kamu mau tidak apa-apa. Tidak, aku tidak mau, aku tidak setuju. Guzong, sepertinya aku melihat temanku, maka aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ah. Proyek Luo, kapan kamu akan menyerahkannya padaku? Tenanglah, pasti akan kuberikan padamu sebelum besok. Aku pergi. Azai. Mengemudi. Azai, kenapa kamu di sini? Aku baru saja memberikan hadiah untukmu, dan Sao, kebetulan bertemu denganmu. Ini untukmu. Baiklah. Ini milikmu. Baiklah. Ini milik Sao. Adik perempuanmu sendiri, lebih baik kamu sendiri yang memberikannya padanya. Oh, dia pindah sekarang, dia sangat sibuk, aku tidak bisa menemuinya. Baiklah ini.
Siapa yang memberimu hadiah Valentine ini? Bukan ini bosku yang membelikannya untukku. Hari ini saat aku naik kereta hak sepatuku rusak. Dia malah menganggapku membuatnya malu. Oh, itu bagus. Sudahlah, jangan bicara lagi, aku lapar, ayo makan. Ayo. Aku sangat ingin makan udang itu. Maka kita pesan semuanya. Hi Xiao Jie Guzong sangat perhatian padamu. Dia secara khusus menyuruhku harus hari ini memberikan hadiah Valentine ke tanganmu. Cantik sekali ini merek terkenalkan. Guzong memberikannya pada Hi Xiao Jie. Tentu saja ini edisi terbatas merek terkenal. Terima kasih atas kerja kerasmu, sibuk bekerja masih datang ke sini. Hi Xiao Jie, kamu bercanda. Kamu adalah calon Nyonya Gu. Aku datang ke sini tidak apa-apa nanti. Masih harus merepotkanmu untuk banyak perhatian. Tenanglah, aku pasti akan ingat kebaikanmu padaku. Hei. Sao, kamu ada waktu malam ini. Ayo kita makan bersama. Oke, kirimkan waktu dan tempatnya padaku. Lu Shui, siapa yang suruh kamu selalu merebut perhatianku? Kali ini giliranku. Azai, kamu tidak tahu betapa lelahnya aku sekarang untuk menyelesaikan proposal itu sebelum pulang kerja ke kapitalis anjing itu. Aku bahkan tidak istirahat siang. Sebegitu lelahnya, kalau kamu tidak senang bekerja jangan dilanjutkan. Bagaimanapun juga kalau tidak cocok di sini cari tempat lain. Kamu sekarang bicara seperti bosku, aduh. Sebenarnya bukan tidak senang, dia orangnya cukup baik. Karena sudah pulang kerja, jangan bahas bosmu lagi. Ayo makan. Benar juga. Wah, cantiknya. Azai, mau aku minta nomor WeChat-nya untukmu. Cantik sih cantik. Tapi masih kalah sama kamu. Cepat lihat tas yang dia pakai. Itu tas yang bosku belikan untuk pacarnya, harganya 88.000. Orang ini kenal sekali. Sepertinya. Lama tidak bertemu. Kenapa tidak mengenaliku lagi? Kalian berdua tidak punya hati. Aku juga tidak banyak berubahkan. Benar-benar kamu Zhao. Sao baru sebentar tidak bertemu, perubahanmu besar sekali. Apakah kamu menang lotre? Zhao, di perusahaan mana kamu bekerja? Kerja apa? Aku sama seperti kamu, jadi sekretaris. Ngomong-ngomong, pakaianku ini dibeli oleh bosku, seperti untuk pertemuan penting. Semua merek terkenal. Kalau ayah dan ibu angkat melihatmu sekarang begitu makmur, pasti sangat senang. Aku sebagai kakak angkatmu juga merasa tenang. Azai memang punya selera. Aku kasih tahu ya, bosku sangat baik. Kerjanya juga santai. Tidak seperti sepupu, kerjanya sibuk sekali. Gajinya juga tidak naik banyak. Zhao, jujur saja. Apakah kamu ada sesuatu yang disembunyikan dariku dan Azai? Sepupu, maksudmu apa? Menurutmu aku menipumu apa? Apa kamu pikir aku karena pendidikanku tidak setinggi kamu tidak pantas mendapatkan pekerjaan yang lebih baik darimu? Zhao, apa kamu sedang pacaran? Gimana kamu tahu? Tetangga sebelah bilang, dia bilang kamu ngaku sendiri sama dia. Kita kan sepupu, kamu pacaran. Kenapa harus sembunyikan dariku, Azai? Ya, aku memang sedang pacaran. Kenapa apa semua hal harus aku laporkan ke kamu? Kamu kok kayak mama aku. Mama aku aja nggak seenak kamu. Sao, jangan bicara kasar begitu. Aku ngomong salah apa, Lu Shui? Semua hal kamu mau ikut campur, nggak enak banget. Zhao, aku nggak nyangka kamu mikir aku begitu jujur. Kalau bukan karena tante dan om minta aku jaga kamu sebelum mereka pergi, aku nggak mau peduli sama kamu. Ya udah, jangan peduli sama aku. Zhao, jangan keterlaluan. Aku cuma khawatir kamu ditipu orang. Kamu pacaran sama cowok kaya. Aku seneng buat kamu, tapi kamu juga harus pertimbangkan karakter dia. Shui juga ada benarnya walaupun dia kaya. Nggak bisa juga nafkahin kamu seumur hidup kan? Kalian mending khawatirin diri kalian sendiri. Lu Shui, kalau kamu iri bilang aja langsung. Jangan ngomong sarkas begitu. Pura-pura buat siapa? Kamu ngomong apa sih? Kamu udah naik kelas jadi nggak butuh kita dua teman lama ya? Ya, aku memang nggak butuh perhatian palsu kalian. Mulai sekarang kita jalan masing-masing aja.
Kalau ketemu aku jangan bilang kenal aku. Shui mau kemana tentu aja mau kejar dia. Kan kita sepupu masa nggak peduli sama dia. Azai cepat kejar dia. Kejar pakai kaki aku naik taksi aja. Laporan rencana grup Luo apa dibuat oleh sekretaris Lu? Ya. Suruh dia balik sekarang buat ulang. Apa sekarang? Ya iyalah. Aku telepon dia sekarang. Aduh siku aku. Nggak apa-apa kan? Hei asisten Fang. Sekretaris Lu, ada masalah dengan proposal proyek Luo. Gu meminta Anda untuk datang, saya akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Lembur lagi. Baik. Bukan bos Anda seperti apa sih? Sudah jam berapa ini, masih menyuruh Anda lembur? Kapitalis brengsek memang begitu, sudah saya pulang dulu. Saya pergi lembur, kamu pulang saja. Hah, cepat sekali. Kalau begitu saya pergi dulu, bye. Mr. Gu. Akhirnya Anda kembali. Pulang terlambat seperti ini pasti sangat lelah ya. Saya akan memijat Anda. Miss Gu, Anda istirahat dulu saja. Masih ada pekerjaan yang harus ditangani oleh Mr. Gu. Mr. Gu. Saya sangat suka hadiah yang Anda berikan kepada saya. Saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk Anda. Ikut saya ke kamar untuk melihatnya. Senang Anda menyukainya, istirahat dulu di kamar. Kapan sekretaris Lu akan datang? Seharusnya sudah hampir sampai. Lu Shui. Mr. Gu. Mr. Gu, di mana letak masalahnya dengan proposal ini? Mr. Gu.
Jika tidak ada masalah besar, istirahatlah dengan baik. Mr. Gu, Miss Yi. Lu Shui, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil semua yang menjadi milik saya. Mana Miss Lu? Maaf Mr. Gu, ini kelalaian saya akan segera memintanya untuk memperbaikinya. Tidak perlu. Xiao Lu cukup cerdik, banyak membantu saya. Suruh Lu Shui pergi. Wanita seperti Lu Shui, apa haknya untuk menghadiri acara makan malam? Apa gunanya? Miss He, maksud Anda? Saya pasti akan bekerja sama sepenuhnya. Mr. Gu, Anda benar-benar lapar.
Dia minum. Lima belas 20 15. Kakak ingat kamu. Jangan bergerak. Mr. Gu. Sekarang seluruh perusahaan membicarakan Sekretaris Lu. Berhasil naik jabatan. Betul. Tetap tak sebanding denganmu. Model Gu hilang. Lu Shui yang menjemput modelnya, dia kembali tapi modelnya hilang. Lu Shui bilang modelnya pergi ke toilet di tengah jalan lalu tidak bisa dihubungi lagi. Masuk. Maaf Pak Gu, semua kerugian perusahaan kali ini saya bersedia menanggungnya. Bagaimana kalau biarkan Sekretaris Lu naik panggung? Berikan dia kesempatan untuk menebus kesalahan. Kang Wen. Dia naik panggung begitu. Saya pikir Sekretaris Lu akan terlihat bagus jika berdandan. Pak Gu jangan-jangan mau kabur.
Kak, di mana kamu menemukan wanita cantik seperti ini? Ini yang kamu bilang bagus. Tenang, pertunjukan bagus ada di. Sebelum kacamata VR Dream 30. Kak, di atas panggung itu sekretaris lu kan? Ya. Oh Yang Hao, jangan ganggu karyawan saya. Ini jelas-jelas mencoba mengambil karyawan saya. Ya, sangat bagus. Gaji bulanan 100.000. Tahun depan saya bisa dapat rumah sendiri. Tentu saja. Pak Gu, turunlah untuk mengantar tamu. Bagus. Pak Gu, saya ingat itu tanggung jawab Kak San. Besok tidak perlu datang kerja. Ada apa? Saat istri saya hamil, gejalanya sama seperti ini. Jangan-jangan. Tidak, saya hanya sakit perut.
Pak Gu, saya tidak terlalu mengerti maksud Anda. Kak, Baik. Siapa lagi? Azay. Ini bagus kan? jatuh dan terbentur bagian belakang kepala.
Sudah tahu. Halo, Apa yang kamu katakan? Sao Sao, kenapa kamu begitu bersemangat? baik. Saya akan menyiapkan hadiah besar untuknya. Halo, kenapa belum datang kerja? Tidak bisa dibilang suka. Melahirkan anak. Mungkin tidak ada imbalan sama sekali. Kalau kamu melahirkan anak yang nakal, tidak mungkin. Ah, kamu akan menjadi ayah Guming Yuan.
Kami pergi dinas bersama dan saya kembali dengan selamat. Itu saja. Hi Xiao Jie, ini buah yang Anda minta. Letakkan saja di sana. Hi Xiao Jie hari ini sedang bahagia. Tentu saja. Saya sudah menyelesaikan masalah besar. Bagaimana saya tidak bisa bahagia? Chen Ma, tolong buatkan saya air madu. Baik, Hi Xiao Jie. Halo? Apa nyawa mereka berdua sangat kuat? Chen Ma, tolong buatkan saya sup ginseng. Baik cara untuk mengatasi kamu. Saya punya banyak, pasti akan berhasil. Bibi, kamu baik-baik saja kan? Saya dengar kamu kecelakaan. Saya langsung datang untuk menjengukmu. Bukankah kamu sudah putus hubungan dengan saya masih mau menjenguk saya? Bibi, saya tahu kamu marah pada saya. Saya salah, Bibi. Saya tahu kamu ingin yang terbaik untuk saya. Saya seharusnya tidak salah paham padamu. Sebenarnya saya selalu ingin meminta maaf padamu. Tapi saya tidak bisa merendahkan diri. Bibi, kamu jangan bilang kita ini sepupu bahkan saat gempa dulu. Bukankah saya berusaha keras menyelamatkanmu? Kamu pikir mungkin saya putus hubungan denganmu? Bibi, saya salah. Saya bawa sup ginseng untukmu. Baiklah, saya maafkan kamu. Bibi, kamu dan anak baik-baik saja. Kamu sudah tahu. Azai yang memberitahu saya. Ayah anak itu tahu tidak? Kalau begitu kamu akan memberitahunya. Bibi, dengarkan saya. Kamu masih muda, kamu tidak bisa menjadi ibu tunggal. Nanti bagaimana kamu bisa menikah dengan membawa anak ini? Zhao Zhao, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bagaimana saya tidak khawatir? Kamu pikir kamu bisa tahan dengan omongan orang? Bibi, dengarkan saya. Gugurkan anak ini. Zhao Zhao, saya tahu kamu ingin yang terbaik untuk saya. Tapi sebenarnya buat aku, anak lebih penting. Aku nggak peduli sama bapaknya. Tapi masalah yang harus kamu hadapi masih banyak loh, kakak. Bayangin aja nanti perut kamu udah gede, kerja kamu gimana? Terus pas anaknya lahir, siapa yang ngurus biaya buat ngurus anak? Gak sedikit loh. Masalah yang kamu bilang aku udah mikirin semuanya, Zhao Zhao. Kan gaji aku sekarang juga lumayan. Asal aku lebih hemat aja. Ngurus satu anak pasti bisa. Kakak, Zhao Zhao, kamu nggak usah ngomong lagi. Aku udah mantepin niat. Aku pasti bakal bertanggung jawab sama dia. ya udah deh kalau kamu butuh apa-apa. Ingat aja sama aku. Aku kan tante satu-satunya buat anak ini. Zhao Zhao, kamu baik banget. Ngomong-ngomong, kamu sama pacar kamu gimana? Kita sih baik-baik aja. Nanti kalau ada kesempatan aku kenalin deh. Iya deh, aku nggak ngomong dulu ya. Aku buru-buru beliin makan bos aku. Kok hari ini nurut banget, udah ganti baju rumah sakit? Baju barunya mana? Aku lupa. Sekretaris kayak gini ngapain kerja nggak bisa ya udah. Ya udah deh, makan dulu. Makanan ini beli di mana kelihatannya nggak enak. Jangan dilihat dari tampilannya, rasanya enak kok. Gimana? Lumayan.
Kamu MAH anak orang kaya udah terbiasa makan. Makanan di restoran mahal aku kasih tahu ya kamu gak bakal tahu. Makanan enak itu ada di warung pinggir jalan aku sama Zai paling suka. Makan di warung pinggir jalan. Udah deh gak makan. Gak selera. Ya udah aku makan aja. Kalian orang kaya MAH buang-buang mulu. Kita buang-buang tapi gak sembarangan makan gak kayak sekretaris lu. Makanannya campur aduk. Gak juga kamu MAH anak orang kaya. Gak pernah ngerasain susah gak bakal ngerti bisa makan kenyang. Itu suatu kemewahan. Aku sama Zai dari kecil yatim piatu diangkat sama tante kami. Tapi tante sama om aku udah meninggal duluan jadi aku udah sejak dulu. Saya langsung kerja tahu gak saya udah ngerjain banyak banget kerjaan kayak cuci piring. Bangunan juga udah saya kerjain. Pacar kamu kayaknya gak becus ya bikin kamu susah begitu. Pacar maksud kamu Zai ya? Dia bukan pacar saya belum pernah pacaran. Lapar. Gu Mingyuan jangan mati. Nggak apa-apa, saya cuma mau cek kamar, lanjutin aja. Saya nanti balik lagi. Gu, ini rekaman CCTV hotel. Sudah kehapus rekaman sebulan yang lalu udah nggak ada. Lu Shui malam itu beneran kamu nggak? Lu Shui kamu lagi ngapain sih? Gu Mingyuan udah punya pacar. Kamu mau jadi selingkuhan. Kamu beliin ini buat saya pakai. Gu di sini cuma ada ini yang bisa dibeli. Kamu nggak suka? Enggak juga. Cepetan ganti dong. Kamu mau saya ganti di depan kamu. Belakang. Sudah. Bagus enggak? Lumayan simpel. Keren banget. Jangan dilepas, masih bisa dikembalikan dalam 7 hari. Oke. Mas. Sekretaris Lu, Tuan Muda Wuyang, kenapa kamu di sini? kamu kemana aja akhir-akhir ini? Saya baru aja dinas luar kota ada urusan. Kamu ini anggap saya nggak ada ya? Kamu nggak apa-apa kan, saya sedikit ngerti soal medis. Saya bantu periksa ya. Nggak usah. Kamu ngerti apa soal medis kalau masih sembarangan? Saya pukul kamu loh. Sedikit ngerti aja, baca 2 buku medis. Itu juga disebut ngerti ya. Ngomong apa sih? Mama Chen Nonahi. Saya yang urus Tuan Gu, kamu istirahat aja. Bye. Tuan Gu, Kamu masuk gimana? Mama Chen udah tua, saya suruh istirahat aja. Tuan Gu, baju ini kamu beli dadakan ya? Aku bantu buang ya. Simpan kembali. Mr. Gu, aku benar-benar mencintaimu.
Sejak malam pertama aku bertemu denganmu, aku langsung jatuh cinta padamu. Kumohon maukah kau mencintaiku sekali lagi? Hizao Zhao, kau harus berperilaku baik. Kenapa kau tidak suka padaku? Mengapa kau menyuruhku pindah ke rumah keluargaku? Apakah kau menyukai Lu Shui itu? Aku bisa menyuruhmu pindah masuk, aku juga bisa menyuruhmu pergi. Kenali posisimu dengan baik. Kalau tidak, kumpulkan barang-barangmu dan pergi. Maaf Mr. Gu, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Pergi. Lu Shui, kenapa kau bisa dengan mudahnya mendapatkan apa yang kuinginkan? Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Bahkan jika harus menghancurkan segalanya, aku tidak akan membiarkanmu untung. Maaf Tuan Ouyang, aku tidak sengaja. Non Lu hanya dengan kata maaf. Bisakah masalah selesai? Aku tahu Tuan Ouyang berapa harga baju ini. Aku akan menggantinya. Ayo pergi. Sekarang lagi ngetren ya, pulang kerja nggak langsung pulang, malah ke perusahaan orang lain buat jadwal. Enggak, menurutmu baju ini cantik banget? Jelek banget. Baju ini dibelikan oleh sekretaris Lu. Kau bohong, pikir dulu dong. Tanpa alasan kenapa sekretaris Lu memberimu baju? Pasti dia menyukaiku. Memberiku baju sebagai tanda sayang, wajar kan? Tidak mungkin, kau cuma iri dan dengki. Dengki kekanak-kanakan. Jangan cemburu deh. Di dalam hatimu pasti sangat iri, ku beritahu ya. Sekarang Non Lu padaku. Cintanya dalam seperti laut. Bagaimana menurutmu baju ini? Jelek banget. Kebetulan juga dibelikan oleh Non Lu. Benar nggak? Jangan cuma buat gengsi. Sombong nggak jelas. Bajumu harganya berapa? Promo 59. Bajuku 238. Kekanak-kanakan. Benar-benar 2 dan 38, kau lihat nggak? Sekretaris Lu dan Tuan Ouyang belakangan ini singkat. Sudah lihat mereka berdua saling merangkul. Pasti ada hubungan gelap. Sekretaris Lu ini benar-benar hebat. Di satu sisi mendekati Pak Gu. Di sisi lain dia juga merangkul Tuan Ouyang. Apa yang kamu bicarakan? Pak Gu. Ada waktu buat bergosip di sini. Berarti pekerjaannya santai ya? Sepertinya saya harus mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran. Pak Gu, kami segera bekerja. Jangan sampai saya dengar lagi kalian membicarakan hal buruk tentang sekretaris Lu di belakang. Kalau tidak, kalian semua keluar. Ya, Pak Gu. Lu Shui. Masuk ke sini. Sekretaris Lu, kamu jelaskan pada saya. Sekretaris Lu, kamu jelaskan pada saya. Pak Gu, ini urusan pribadi saya rasa. Tidak perlu menjelaskannya pada Anda. Bukan katanya kamu tidak punya pacar? Anak di perutmu, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Gu, saya bilang ini urusan pribadi saya rasa. Tidak perlu menjelaskannya pada Pak Gu. Kamu jujur saja. Anaknya apakah Yu Zai Cheng? Bukan. Lalu siapa sebenarnya? Pak Gu, jangan tebak-tebak lagi. Apakah bukan Ouyang Hao? Masa sih? Bukan juga, lalu siapa lagi? Pak Gu, saya bilang ini urusan pribadi saya. Anda tidak berhak menanyakan. Sekretaris Lu, kamu benar-benar pandai bicara. Saya tidak berhak menanyakan? Kamu sebagai karyawan Gu Group, tidak hanya kehidupan pribadi yang berantakan, hamil sebelum menikah, bahkan ayah anak di perutmu saja tidak tahu. Saya tidak boleh tanya. Wah, ini benar-benar mengejutkan, ya ampun. Kehidupan pribadi saya berantakan? Baiklah, maka saya sarankan Pak Gu. Jaga baik-baik bagian bawah tubuhmu. Karena sudah punya pacar, seharusnya kamu mengendalikan hatimu yang seperti Raja Laut. Lu Shui, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya bicara jujur, nasihat yang tidak enak didengar. Pekerjaan ini saya tidak mau lagi, siapa yang mau silakan. Saya tidak melayani lagi. Nyonya, saya beri kabar baik.
Lu Shui mengundurkan diri dan pergi. Benarkah? Aku dengar langsung. Lu Shui ini entah hamil anak siapa. Dimarahi Pak Gu tidak terima langsung pergi. Apa? Kamu bilang Pak Gu tahu dia hamil? Iya. Gila apa main di luar saja sudah. Masih bilang aku yang hidupnya berantakan orang macam apa sih? Jangan marah, jangan marah. Sayang kita tidak usah tinggal di grup lagi. Mama tidak percaya tidak bisa cari kerja yang lebih baik. Siapa? Kakak ini aku. Zhao Zhao. Kakak aku bawa banyak suplemen. Kamu hamil harus jaga kesehatan. Zhao Zhao aku menganggur. Kenapa kapitalis brengsek itu? Dia pokoknya aku sudah muak. Siapa yang mau melayani silakan saja. Gak apa-apa cuma kerjaan kok. Bisa cari yang lain lagi. Lagi pula ada aku dan Azai. Aku tidak percaya kita bertiga tidak bisa menghidupi satu bayi. Kalian yang paling baik padaku. Kalau begitu aku dan anakku harus mengandalkan kalian. Kak ini aku bawa dari luar negeri. Vitamin impor coba deh. Zhao Zhao aku tidak mau makan sekarang. Kak hari ini kamu marah besar. Dengar aku minum obatnya. Kita baik-baik saja. Oke. Kamu yang paling baik padaku kalau begitu anakku. Tidak boleh memanggilmu kakak ipar lagi harus memanggilmu ibu angkat. Sayang kamu dengar. Ibu angkat ingin kamu sehat-sehat selalu. Lu Shui anggap saja aku yang salah padamu. Anak ini tidak boleh dipertahankan. Alam semesta hancur hati masih ada. Dimanapun ada rumput yang harum. Kak, cantik di dunia ini tidak hanya satu. Mengapa harus tergila-gila pada satu bunga? Tergila-gila apa siapa yang tergila-gila? Ya sudah kamu tidak tergila-gila, aku yang tergila-gila gitu ya. Kalau begitu aku akan mempekerjakan sekretaris Lu. Oh Yang Hao kamu benar-benar ingin jadi ayah ya? Aku tidak peduli kak kamu tidak mengerti. Benar-benar mencintai seorang wanita. Tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Baiklah, tidak bercanda lagi serius. Saya sudah lama berkecimpung di dunia percintaan. Merasa sekretaris Lu bukanlah wanita yang berperilaku buruk. Apakah kamu salah paham? Salah paham bagaimana bisa salah paham? Dia sendiri sudah mengaku. Bahkan jika begitu kenapa kamu begitu emosi? Bukankah kamu tidak menyukainya lalu dia hamil? Apa hubungannya denganmu lagi pula? Hukum mana yang melarang wanita untuk hamil? Justru kamu dia hamil. Malah memecatnya. Sungguh tidak berperi kemanusiaan. Kak mau kemana? Ke kamar mandi. Sungguh pelit. Saatnya merias wajah. Biarkan aku membantumu. Apa ayah si anak? Adalah Gu Mingyuan. Jangan dulu emosi, duduklah dan dengarkan aku. Siapa ayah si anak tidak penting, yang penting. Ini hanya sebuah kecelakaan. Apa maksudnya dia? Mungkin. Dia merasa bicaranya terlalu impulsif ingin berbicara denganmu. Dia ingin berbicara denganku. Sekarang menyesal sudah terlambat. Kamu hanya mengundurkan diri bukan tidak akan bertemu lagi. Lagi pula bagaimanapun. Dia adalah ayah si anak. Sudahlah jangan ngambek. Ayo aku akan mengantarmu. Baiklah.
Higu malam ini sedang tidak enak hati. Maukah kamu datang melihatnya? Kalian di mana? Aku segera datang. Kamu baik-baik saja. Baik Kazai, aku bisa masuk sendiri. Sendiri bisa. Tidak apa-apa. Sekretaris Lu, kenapa kamu datang? Gu ada di dalam. Ya, Dia yang memanggilku, aku masuk dulu. Asisten Fang, bagaimana keadaan Tuan Gu? kamu akhirnya datang, cepat masuk. Gu sudah minum banyak. Ternyata kamu adalah Nona Hi. Sekretaris Lu ini adalah pacar Direktur Gu. Kalian pernah bertemu sebelumnya? Asisten Fang, kamu masuk dulu saja. Bibi, kamu dengar penjelasanku dulu ya. Tidak menyangka Bibi anak ini adalah pacar ayahnya. Hizao Zhao, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa kamu menjadi pacar Gu Mingyuan? Bibi, maaf, kamu pulang dulu saja. Ya, aku akan menjelaskan nanti setelah pulang. Kalau kamu tidak bilang, aku akan tanya dia. Gu Mingyuan. Gu Mingyuan yang mengaku padaku. Dia memintaku pindah ke keluarga Gu, tapi aku tidak tahu apakah dia benar-benar mencintaiku. Karena itu aku tidak berani memberitahumu. Bibi, kita adalah orang yang paling dekat. Kamu akan mendoakan kebahagiaanku, kan? Hizao Zhao, kalau kamu memberitahuku lebih awal, aku pasti akan mendoakanmu dengan tulus. Tapi sekarang, aku juga ada urusan dengan Gu Mingyuan, kamu lepaskan dulu. Bibi, aku mohon. Jangan ambil kebahagiaanku ya. Bibi, aku benar-benar mencintainya. Aku mohon kamu ingat. Ingat bahwa orang tuaku yang mengangkatmu. Ingat bahwa aku pernah menyelamatkanmu. Aku mohon berikan dia padaku ya. Bibi, kamu pernah bilang, apapun yang aku inginkan, kamu akan memberikannya padaku. Benar kan? Sayang. Maaf. Hizao, kenapa kamu di sini? Lu Shui. Kamu baik-baik saja. Lu Shui. Kamu akhirnya kalah. Shui, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi ya. Oh, Yang Hao benar, aku seharusnya tidak terlalu memikirkan hal kecil. Shui, aku mencintaimu. Aku ingin kamu dan anak itu baik-baik saja. Shui, kamu dengar aku, Lu Shui. Tidak peduli apakah anak itu anak kandungku atau bukan. Aku akan merawatnya dengan baik, dia akan menjadi anak saya. Gu Mingyuan, asisten Fang, cepatlah. Ya, Pak Gu. Panggil dokter kandungan terbaik di kota ini. Baik, Pak Gu. Shui, jangan sampai ada apa-apa. Jangan khawatir, Pak Gu. Sekretaris Lu pasti baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaannya sekarang? Apakah bayinya selamat? Bayi? Dia tidak hamil. Ini hanya menstruasi biasa. Apa? Lu Shui. Datang. Jadi saya yang salah paham. Saya tidak hamil. Ya, kamu sama sekali tidak hamil. Tapi kamu mungkin makan obat yang melancarkan darah menstruasi biasa. Tidak akan mengeluarkan darah sebanyak ini sampai pingsan. Tidak mungkin, saya pikir saya hamil. Bagaimana mungkin saya makan obat lancar darah? Saya baru saja makan vitamin. Vitamin apa? Impor, saya lupa mereknya tapi selalu saya bawa. Ini bukan vitamin. Ini obat aborsi. Tidak mungkin ini diberikan oleh Hizao Zhao. Apa? Hizao Zhao? Kamu kenal Hizao Zhao? Mengapa dia ingin menyakitimu? Saya tidak tahu, tanya saja pacarmu. Saya akan pergi dulu untuk mengambil obat. Mengerti? Gu Mingyuan.
His Hao Zhao adalah pacarmu? Kamu anggap Shui sebagai apa? Sudah punya His Hao Zhao, masih juga menyakiti Shui. Kamu brengsek. Sudah. Ini rumah sakit, jangan berantem. Shui, saya kasih kamu muka. Jadi, Hizao Zhao curiga. Curiga saya dan Pak Gu jadi. Dia memberikan obat aborsi, tidak mungkin. Kamu hamil bukan anak saya. Hizao Zhao tidak punya alasan untuk melakukan ini. Kamu masih punya muka tidak? Sudah Pak Gu. Saya tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Pulang saja dulu, ada Zai di sini. Dengar tidak? Pergi. Kamu nanti. Jangan pernah muncul di depan Shui lagi. Lu Shui, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lu Shui, benarkah kamu mengandung anakku? Apa yang sebenarnya terjadi? Gu Mingyuan. Dia tidak pernah pacaran. Selama beberapa tahun ini, dia hanya mencintaimu. Kamu masih pantas disebut pria? Serius, apa yang sebenarnya terjadi? Malam itu. Klub 4 musim orang itu bukan kamu. Lu Shui, bukannya kamu bilang tidak pernah ke sana? Kenapa kamu menipuku? Kamu sudah punya pacar. Apalagi yang perlu dibicarakan? Pulanglah cepat. Hizao Zhao masih menunggumu di rumah. Tidak, kamu salah paham. Aku sama sekali tidak suka Hizao Zhao. Gu Mingyuan, kamu keterlaluan. Kamu tidak suka dia tapi tinggal serumah dengannya. Ini benar-benar bukan salahku. Lu Shui, coba kamu ingat apakah kamu meninggalkan KTP Hizao Zhao di ruang istirahat? KTP. Sepertinya ada kejadian seperti itu. Tapi kemudian Zhao Zhao bilang ada yang menemukannya dan mengembalikannya. Itu aku yang menemukannya. Aku menemukannya berdasarkan KTP itu. Dia juga tidak menyangkal hal ini. Kalau begitu, Zhao Zhao yang berpura-pura menjadi Shui. Shui, aku berjanji padamu. Meskipun Hizao Zhao tinggal di rumahku, aku tidak pernah menyentuhnya, aku bersumpah. Kenapa dia bisa seperti ini? Dia adalah sepupuku. Waktu gempa dulu dia bahkan menyelamatkan nyawaku. Shui. Sebetulnya orang yang menyelamatkanmu saat itu, bukan Zhao Zhao. Orang yang menyelamatkanmu sebenarnya adalah aku. Kak Azai, gempa datang tiba-tiba. Untung kamu baik-baik saja. Shui, kamu kenapa? Saat itu kamu telanjang, aku takut kamu malu saat bangun. Jadi aku menyuruh Zhao Zhao, bilang dia yang menyelamatkanmu. Kamu bahkan melihatnya. Gu, tenang. Lepaskan. Sudahlah. Azai juga berusaha menyelamatkanku. Jadi, selama ini Hizao Zhao selalu tidak pernah menganggapku sebagai keluarga. Selalu hanya aku yang berharap. Shui. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu. Aku akan selalu menjadi kakakmu. Menurutku perbuatan buruk Hizao Zhao. Tidak hanya itu. Maksudmu? Orang itu di bus sengaja menargetkanmu. Bahkan ingin membunuhmu. Kamu bilang ada orang di belakang layar yang menyuruhnya untuk menyerangku. Benar, selain itu, mereka juga harus tahu di bus mana sekretaris Lu duduk. Ada mata-mata. Tapi meskipun begitu, kita tidak punya bukti. Shui, kamu tenang saja, istirahatlah dengan baik. Sisanya serahkan padaku. Kamu punya rencana. Dia berani menyakitimu, aku berani mengambil nyawanya. Sebenarnya tidak perlu untuk orang seperti ini mengotori tanganmu sendiri. Kamu punya cara yang lebih baik. Tapi, butuh kerjasamamu. Zhao. Apapun yang kamu tanyakan aku tidak akan bilang. Hizao Zhao, kamu bilang kamu mencintaiku.
Seperti inikah caramu mencintaiku? Kamu sudah kenal Lu Shui sejak dulu. Kenapa tidak bilang padaku dia sekarang hamil anak orang? Dan masih suka menggoda sana-sini. Harusnya kamu beritahu aku sejak dulu. Tuan Gu, awalnya aku pikir kamu menyukainya, jadi aku tidak berani bilang. Benar, sebelumnya aku memang menyukainya. Tapi dia suka menggoda sana-sini, sangat menjijikan. Dia begitu kotor, mana bisa dibandingkan denganmu. Kamu bilang dulu kenapa? Aku tidak melihat kebaikanmu. Guzong, sekarang kamu tahu tidak terlambat. Zhao, dulunya aku mengabaikanmu. Mari kita mulai lagi dari awal. Baik. Zhao. Zhao, kamu nanti akan masuk ke keluarga Gu. Aku harap kamu bisa lebih memahami bisnis perusahaan. Di masa depan jadilah pendampingku yang baik. Masuk ke keluarga Gu, apakah aku bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Besok aku akan meminta asisten khusus Fang untuk mengatur posisi untukmu di perusahaan. Belajarlah dengan baik. Baik, aku pasti akan belajar dengan giat. Pak Gu, Aku masih ada rapat video, kamu istirahat lebih awal ya. aku segera masuk ke keluarga Gu. Berita besar. Katanya Nyonya Presdir akan bekerja di sini. Nyonya Presdir, kukira Pak Gu suka sekretaris Lu, kamu tidak tahu? Dia sudah lama ditinggalkan. Katanya dia hamil anak orang lain, pula bikin malu Pak Gu. Dia bisa tetap tinggal di sini saja sudah ajaib. Kak sepupu katanya beberapa hari lalu kamu masuk rumah sakit. Apa kamu baik? Baik saja. Bukannya sekarang aku sudah bekerja? Tidak apa-apa. Kalau begitu, kalau tidak apa-apa. Bisakah sekretaris Lu membawakanku segelas air? Aku. Nona Hi, Anda sudah datang. Sebagai karyawan membawakan calon Nyonya Presdir segelas air. Tidak berlebihan kan? Cepat bawakan Nona Hi segelas air. Baik. Ini ruangan kerjamu, apakah puas? Air panasmu. Segitu panas, gimana minumnya? Belum diminum udah bilang panas. Apa kamu sengaja cari masalah? Lu Shui, hati. Dia ini calon Nyonya Gu. Aku nggak kenal calon Nyonya Gu, tapi Hi Zhao. Kamu sibuk dulu ya. Kak sepupu, aku dan Gu Mingyuan akan menikah. Aku sarankan kalau kamu pintar, lebih baik resign aja, aku nggak mau dia ada di sekitarnya. Perempuan yang tidak jelas. Zhao, sejak kapan kamu berubah jadi begini? Aku selalu seperti ini, cuma saja kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, tidak pernah peduli pada kami Lu Shui. Lalu apa yang kamu katakan sebelumnya tentang peduli padaku? Apakah itu semua palsu? Tentu saja benar, kakak sepupu. Hanya saja aku berharap hidupku lebih baik darimu. Apakah itu salah? Kalau begitu selamat ya. Segera menikah dengan keluarga kaya. Tapi di dunia ini selalu penuh dengan perubahan, belum menikah kok. Apakah Nyonya Gu ini bisa benar-benar menjadi kenyataan? Belum tentu kamu begitu yakin pada dirimu sendiri. Apakah kamu memegang kendali penuh? Apakah aku memegang kendali atau tidak itu tidak penting. Aku datang ke perusahaan ini untuk belajar. Lu Shui diatur oleh Gu Mingyuan, dia berharap aku nantinya bisa menjadi pendampingnya yang baik. Kamu bilang saat itu aku ingin kamu pergi. Bukan hal yang sulit. Lu Shui, aku tahu Gu Mingyuan dulu menyukaimu, tapi sekarang berbeda. Aku beritahu kamu, jika kamu berani lagi ikut campur di antara kami, aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Kamu tertawa apa, Lu Shui? Tidak ada aku dan Pak Gu. Sekarang hanya hubungan atasan dan bawahan. Selain pekerjaan tidak ada hubungan lagi. Atasan dan bawahan, semoga begitu. Tentu saja karena aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Kamu juga tahu gaji dari Gu Group tidak sedikit. Kamu tenang saja selama kamu tidak menyulitkanku. Aku tidak akan mengatakan hal yang tidak seharusnya.
Lu Shui datang ke kantorku. Baik Pak Gu. Cepat-cepat Lu Shui pasti akan dimarahi lagi. Kamu ngapain, hati-hati jangan ketahuan. Drama ini sampai kapan mau dimainkan? Tunggu sampai kapan menemukan mata-mata baru bisa berhenti. Sabar ya, tahan dulu. Hizao Zhao aku bisa tahan tapi dia mengganggumu. Aku tidak bisa tahan. Sudahlah cara-cara kekanak-kanakannya. Tidak akan menyakitiku lagi, pula aku sudah memberinya kesempatan terakhir. Kamu ngapain? Sudah beberapa hari, apa kamu sudah menemukan sesuatu? Ada si Kang Wen itu. Sepertinya dekat dengan Hizao Zhao, mereka berdua sangat akrab. Sama sekali tidak seperti baru kenal. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama. Aku pernah menyuruh Kang Wen mengantarkan barang untuknya, jadi wajar saja dia berusaha mendekati. Tapi di acara peluncuran produk, dia mengganti kotak produkmu. Itu agak mencurigakan. Siapa dia? Kamu kenapa sih? Lihat ke sana. Kamu gimana jadi sekretaris, satu proposal aja nggak bisa bikin? Mau tetap kerja di perusahaan Gu atau enggak? Maaf Pak Gu, ini salah saya. Saya akan segera mengerjakannya ulang. Baik Pak Gu, saya kembali bekerja. Aduh, Bu Pak Gu sedang tidak ada. Ini gelang edisi terbatas merek LC. Cuma ada satu di seluruh Hong Kong, harganya 3 juta loh. 3 juta Bu. Ini pasti kejutan dari Pak Gu untukmu ya? Benar-benar baik ya Pak Gu padamu, tentu saja. Aku kan calon Nyonya Gu. Masa dia nggak baik sama aku? Pak Gu, kamu nggak turun makan. Shui, aku selalu merasa belum memberimu pengakuan yang resmi. Jadilah pacarku. Kamu yakin mau melamarku? Sambil menunduk. Maukah kamu menjadi pacarku? Aku mau. Aku pikir aku cukup bodoh. Ingat suara lonceng malam itu. Tapi tetap nggak bisa menemukanmu. Nggak apa-apa. Sekarang kan kamu sudah menemukanku. Bagus juga ya Gu Mingyuan. Gelang ini untuk siapa lagi nih? Shui, dengar penjelasanku dulu. Asisten Fang, tolong carikan yang persis sama. Jadi gelang ini palsu ya? Dari pabrik kecil murah meriah 100.000 dapat 10 biji. Kerjaannya bagus juga ya. Yang asli nggak mungkin palsu seperti kamu. Sudah waktunya pulang. Kamu juga pakai gelang ini? Suka nggak boleh ya? Suka. Kamu tahu nggak kalau yang kamu pakai itu palsu? Lucu juga, dari mana kamu tahu kalau gelangku palsu? Masak sih, ini kan hadiah dari Pak Gu untuk istrinya. Di seluruh kota cuma ada satu, kamu punya uang buat beli? Kamu ngapain? Aku nggak suka kamu pakai perhiasan yang sama kayak aku, apalagi yang palsu.
Lu Shui. Guzong Anda cari saya? Kamu dipecat. APA? Kenapa Guzong? Karena istri direktur merasa tersakiti di tanganmu. Ini nggak mungkin dia jelas-jelas. Pergi. His house ngapain? His house maksud kamu apa? Setelah pakai aku langsung buang? Kamu pikir aku gampang diatur? Kamu ngomong apa sih? Kamu bilang ke Guzong kalau aku bikin kamu tersakiti. Bikin dia pecat, aku masih pura-pura nggak tahu. Aku pura-pura apa? Aku nggak tahu soal ini sama sekali. Aku kasih tahu kamu waktu acara peluncuran. Kamu yang suruh aku ganti kotak produk. Terus nyari orang buat ganggu Lu Shui. Cuma perlu aku ngomong satu hal, aku jamin. Guzong langsung buang kamu. Kamu gila ya? Kamu nggak takut didengar orang lain? Aku takut apa? Yang takut itu kamu. His house aku kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak suruh Guzong batalkan keputusannya. Jangan salahin aku kalau aku bawa kamu jatuh juga. Akhirnya dapat bukti, kita langsung lapor polisi. Biar mereka dihukum. Nggak boleh semurah itu sama mereka. Kamu ada rencana lain? Mereka kan suka cari perhatian. Kita kasih mereka kesempatan buat cari perhatian sepuasnya. Gu Xiansheng, Kamu sudah bangun. Kebetulan aku ada urusan sama kamu. dengar-dengar kamu pecat Kang Wen. Kenapa sih? Kang Wen selalu nargetin kamu, mengisolasi kamu. Gak kasih kerjaan sama sekali, gimana kamu bisa familiar sama ngerti bisnis perusahaan, makanya aku harus pecat dia. Ternyata alasannya itu. Sebenarnya kamu salah paham Kang Wen itu. Dia baik banget sama aku, dia cuma nggak tega. Kasih aku kerjaan aja. Beneran? Tentu saja, jadi kamu jangan sampai pecat dia. Di kantor aku bahkan tidak punya teman untuk diajak bicara. Baiklah, kalau kau sudah bilang begitu, maka aku akan mengikutimu. Tuan Gu, Sekarang giliranku bicara. Aku berencana pada acara tahunan perusahaan tahun ini mengumumkan bahwa kau adalah tunanganku. mengumumkan identitasku. Ya, aku ingin seluruh dunia tahu. He Zhao adalah tunanganku. Tuan Gu, Tinggal 2 hari lagi kau harus bersiap-siap. aku pasti akan bersiap dengan baik. Kalau begitu Tuan Gu, malam ini mau datang ke kamarku. Tuan Gu. Sudahlah, masih ada banyak waktu. Lu Shui, semua ini akhirnya akan menjadi milikku. Meskipun kau lebih hebat dariku. Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana aku merebut semua ini. Nona Hi, jangan-jangan kau sakit parah. Nyonya wartawan di luar sudah sesuai dengan perintahmu. Siap, sebentar lagi seluruh kota pelabuhan akan melihat momen paling gemilangmu. Lu Shui, ayo, sudah waktunya sang pemeran utama muncul. Baik, Nyonya. Lu Shui kenapa pakai baju begitu cantik? Jangan-jangan dia ingin mencuri perhatian Nyonya Gu. Tunggu. Mungkinkah dia adalah Nyonya Gu? Kau adalah calon Nyonya Gu, Nyonya Gu. Lihat ke sini. Apa yang terjadi? Apakah para wartawan ini buta? Jangan biarkan dia mengambil keuntungan ini. Kau kenapa di sini tidak malu?
Hi Zhao Zhao, kenapa aku tidak boleh di sini? Aku adalah karyawan perusahaanku. Datang ke acara tahunan perusahaan sendiri tidak melanggar hukum. Kau Lu Shui, hari ini adalah hari besar Nyonya. Kau pakai baju begitu mewah. Ingin mencuri perhatian Nyonya. Ya, aku memang datang untuk mencuri perhatian. Lu Shui. Hi Zhao Zhao. Banyak wartawan yang melihat kau sampai di foto. Besok jadi headline, kau benar-benar akan jadi pusat perhatian. Tuan Gu datang. Gu Mingyuan sudah datang, teruslah berpura-pura. Bisa lihat apakah dia melindungi aku tunangannya ini. Atau kamu. Tuan Gu, aku dengar kamu punya pengumuman penting hari ini. Aku dengar hari ini bukan hanya acara tahunan TAPI, juga pertunangan Tuan Entah Gu. siapa sebenarnya tunangan Tuan Gu ini. Ya, sebenarnya siapa wanita terkenal itu? Lu Shui, aku sangat senang kamu bisa datang langsung untuk menyaksikan. Kebahagiaanku mulai saat ini. Aku adalah Nyonya Gu yang terhormat, sedangkan kamu hanya cocok jadi sampah. Kebahagiaan? Kamu yakin? Apa kamu iri padaku? Memang meskipun kamu berusaha keras, apa gunanya? Pintar sekolah lalu bagaimana? Yang akhirnya menikah dengan keluarga kaya. Bukankah tetap aku? Hi Zhao Zhao, aku sangat menghargai kepercayaan dirimu yang buta ini. Sangat menyenangkan. Terima kasih semuanya telah hadir di acara tahunan malam ini. Benar, ini juga acara pertunanganku. Di sini aku ingin secara resmi memperkenalkan. Tunanganku, dia adalah... Aku ingin secara resmi memperkenalkan tunanganku. Dia adalah... Lu Shui. Ternyata Lu sekretaris ya. Begitu serasi aku bilangkan Lu sekretaris orang yang beruntung. Nona Hi, selamat untuk Tuan Gu. Boleh tanya kapan kalian akan mendaftarkan pernikahan? Tuan Gu, Nyonya Gu. Berapa lama kalian sudah bersama? Hei, apa-apaan ini sebenarnya? Kenapa jadi pengumuman Lu Shui? Gu Mingyuan, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu bilang akan mengumumkan aku? Hampir lupa. Secara resmi aku ingin memperkenalkan identitasmu sebagai pembunuh. Pembunuh. Dulu di konferensi pers kamu yang menyuruhku mengganti kotak produk. Lalu kamu mencari orang untuk mengganggu Lu Shui. Dasar tidak tahu malu. Jangan difoto lagi, hentikan. Jangan lari. Lepaskan aku. Satpam bawa Hi Zhao Zhao ke kantor polisi. Baik. Lepaskan aku kamu. Kalian semua selalu menipuku. Bagaimana? Akting kita tidak kalah darimu kan? Hi Zhao Zhao, kamu bodoh sekali. Benar-benar berpikir aku akan tertarik pada penipu sepertimu. Kamu selalu tahu. Hi Zhao Zhao, kamu menipuku dulu. Membunuh Shui kemudian jika dia terluka dulu. Kamu mati 100 kali pun tidak cukup untuk melampiaskan kebencianku. Untung dia tidak hamil, kalau tidak aku akan mengirimmu ke neraka. Apa dia tidak hamil? Bagaimana mungkin aku melihatnya berdarah dengan mataku sendiri? Dia tidak mungkin tidak hamil. Kamu seharusnya bersyukur dia tidak hamil. Kalau tidak, nasibmu hari ini akan jauh lebih buruk. Bibi, aku mohon padamu. Biarkan aku sekali ini, aku tidak akan berani lagi. Kamu lihatlah, aku pernah menyelamatkanmu. Aku mohon padamu. Sekarang kamu tahu aku adalah bibimu, orang yang menyelamatkanku dulu. Bukan kamu. Bagaimana kamu berani terus-terusan menggunakan kisah penyelamat untuk membenarkan dirimu? Kamu sudah tahu semuanya. Bibi, ini bukan salahku. Itu Yu Zai Cheng, semua kesalahan Yu Zai Cheng. Dia jelas menyukaimu tapi tidak berani mengatakannya, Bibi. Dia lemah, dia tidak mampu, Bibi. Dipukul pun tidak sadar sampai mati. Tidak mengakui kesalahanmu. Apa salahku? Aku hanya menggunakan caraku sendiri. Berusaha mendapatkan apa yang kuinginkan. Yang salah adalah kamu, Lu Shui. Aku salah ya. Aku salah karena terlalu percaya. Kamu sebagai sepupu mengira ikatan darah bisa diandalkan. Kamu terus bilang aku adalah sepupumu. Padahal di dalam hati kamu tidak pernah menghargaiku.
Selama ini bukankah kamu hanya menganggapku sebagai pelengkapmu? Aku tidak menghargaimu kalau aku tidak menghargaimu. Selama bertahun-tahun aku tidak akan membantumu. Membantuku? Apa yang pernah kamu bantu? Siapa yang melindungimu saat kamu dibuli di sekolah? Siapa yang berani mati melindungimu saat kamu diganggu preman? Berdiri di depanmu Hizao Zhao. Bukan aku yang iri padamu, tapi kamu menganggap semua ini terlalu wajar. Aku dan Azai juga punya kehidupan yang kami inginkan, tapi kami tidak pernah meminta yang bukan milik kami. Bagaimana denganmu? Untuk mencapai tujuanmu, kamu tidak segan menggunakan segala cara dan pengorbanan, bahkan menyakiti orang terdekat. Tidak. Kamu cuma iri sama aku. Kamu. Lu Shui, kamu ngapain? Gelang ini harganya 3 juta, kembalikan. Yang asli 3 juta itu punyaku. Yang kamu punya ini palsu. 10.000. Hizao Zhao. Ingat ya, ini palsu. Selamanya nggak bakal jadi asli. Satpam. Segera bawa Hizao Zhao ke kantor polisi. Aku nggak bakal biarin kamu. Bawa ke kantor polisi. Si Iogu ini udah lebih dari sejam. Makanannya bisa jadi nggak, aku udah kelaparan. Sudah siap ya? Oke, 321. Wah. Cuma nasi. Kita udah nikah 3 hari. Kamu gak balik ke rumah Gumalah. Maksa orang yang gak bisa masak buat masakin kamu. Santai aja makan. Kamu mau ngapain? Perasaan kamu sekarang itu perasaan aku. Aku udah kelaparan. Karena kamu lapar banget, mungkin makan aku dulu. Nggak makan deh, udah kenyang. Ceritanya udah sampai sini. Mungkin dialognya nggak usah dibacain. Kamu mau ngapain? Aku mau. Nggak boleh. Kenapa? Karena kamu bakal jadi ayah. Aku bakal jadi ayah. Shui ini nggak salah lagi kan? Beneran. Aku bakal jadi ayah.